Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sistem proteksi. Sistem proteksi sangat penting pada dunia kelistrikan karena fungsinya adalah untuk meminimalisir gangguan, sehingga ketika terjadi gangguan itu tidak mempengaruhi atau merembet ke bagian yang masih normal. Oke, jadi ini adalah gambar dari sistem proteksi. Pada sistem proteksi itu sendiri itu terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya ada baterai di sini. Kemudian di sini fungsinya baterai adalah sebagai suplai dari relay proteksi. Kenapa kok pakai baterai, kok tidak menggunakan listrik dari PLN? Ya karena ketika nanti menggunakan listrik dari jaringan, ketika jaringannya di sini gangguan, maka nanti akan mengganggu sistem proteksinya. Maka dari itu suplai dari sistem proteksi terpisah menggunakan baterai. Prinsip kerja dari gambar ini, ketika di sini trafo arus mendeteksi adanya gangguan, yang berarti trafo arusnya ini akan mendeteksi nilai yang tidak normal, maka kontak C ini akan aktif, digerakkan oleh koil ini. Ketika kontak C aktif, maka arus akan mengalir ke kontak A, ke koil A. Dari koil A ini akan menggerakkan piringan. Ini seperti kWh meter. Ketika ini ada koil dialiri listrik, maka piringan ini akan menjadi berputar. Ketika berputar, di sini ada kayak saklarnya, kayak ada limit switch-nya. Ketika berputar, maka kontak D dan kontak E akan bertemu, akan nyambung, yang artinya arus akan bergerak. Arus listrik akan menggerakkan ini kontak koil. Ketika koil TC ini dialiri listrik, dia menjadi magnet, dia akan menggerakkan PMT, sehingga PMT membuka jaringan listrik ini, sehingga gangguan akan terisolir. Begitu prinsip kerja dari gambar ini. Kemudian ini juga bisa secara manual menggunakan manual trip ini. Jadi misalkan nih ada pemeliharaan, kepingin mengamankan jaringan supaya nanti pekerjanya aman. Ini bisa di trip manual menggunakan ini. Oke, berikutnya macam-macam relay pada sistem proteksi generator. Yang pertama adalah relay arus lebih. Jelas dari namanya di sini, fungsinya relay ini adalah mengamankan dari gangguan arus lebih. Arus lebih ini bisa pada kumparan stator maupun pada kumparan rotor generator. Jadi ketika ada arus lebih, maka relay arus lebih akan bekerja. Relay arus lebih ketika bekerja, apa yang dilakukan? Relay ini akan menggerakkan PMT. Kemudian berikutnya adalah relay diferensial. Relay diferensial ini prinsip kerjanya adalah membandingkan arus. Jadi relay diferensial ini prinsip kerjanya sama seperti hukum Kirchhoff 1, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Untuk lebih detailnya nanti di video terakhir nanti saya beri penjelasan lagi. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ada relay gangguan hubung tanah. Jadi relay ini bekerja untuk mengamankan dari terjadinya hubung tanah, yaitu arus yang bocor ke tanah.
Jadi ketika ada arus bocor arus bocor ke tanah, relay ini akan bekerja. Ya, takutnya kan misalkan pada generator ada arus yang bocor ke grounding. Ya, ketika orang mendekat ke situ menyentuh bodinya nanti akan kesetrum. Kemudian bisa menyebabkan korsleting peralatan yang lain. Jadi ketika ada gangguan arus bocor ke tanah harus segera diamankan. Relay yang bekerja adalah relay gangguan hubung tanah. Oke, berikutnya adalah relay rotor hubung tanah. Nah, kalau yang nomor 3 ini tadi, ini adalah ini pada stator. Ini pada stator. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah relay hubung tanah yang dipasang pada rotor generator. Oke. Kemudian relay penguatan hilang. Relay yang kelima, yang berikutnya adalah relay penguatan hilang atau relay yang mengamankan dari gangguan ketika arus eksitasi hilang, penguatan hilang. Jadi arus eksitasinya tidak ada. Jadi ini harus segera diamankan. Relay yang bekerja adalah relay penguatan hilang atau loss of excitation relay. Kenapa kok harus diamankan? Karena ketika tidak segera diamankan, maka generator kalau penguatannya hilang berarti kan tidak menghasilkan listrik, artinya kan magnetnya nggak ada, maka dia tidak lagi menjadi generator, bisa menjadi motor nanti malahan. Jadi ada namanya istilahnya apa, daya balik. Jadi generator menjadi motor, reverse power. Nah, reverse power istilahnya adalah reverse power. Generator menjadi motor. Nah, ini akan berbahaya karena kan generator itu kan terhubung ke jaringan gardu induk, ke jaringan transmisi. Jadi ketika generator tidak menghasilkan listrik, ya maka dia akan menjadi motor. Listrik yang dari jaringan akan masuk ke generator sehingga generator menjadi motor. Maka dari itu ketika penguatannya hilang maka harus segera diamankan menggunakan relay penguatan hilang. Berikutnya yaitu relay tegangan lebih. Selain tadi ada relay arus hubung tanah, sekarang ada gangguan relay tegangan lebih, ya dari namanya jelas, yaitu mengamankan ketika tegangan generator melebihi yang diizinkan, melebihi standar. Jadi harus segera diamankan karena akan mengganggu sistem sinkronisasi salah satunya. Jadi ketika terjadi tegangan lebih harus segera diamankan menggunakan relay tegangan lebih. Semua relay ini, keenam relay ini, semua jenis relay apapun itu ketika mendeteksi gangguan maka dia akan akan menerapkan PMT. Nah ini. Jadi ketika terjadi gangguan, relay akan menerapkan PMT generator dan PMT penguatan medan magnet generator. Jadi semua relay ketika terjadi gangguan maka akan memutus atau menerapkan PMT-nya. Itu relay-relay pada generator. Kemudian tadi saya lanjutkan pada relay diferensial karena ini prinsip kerjanya sama seperti hukum Kirchhoff 1 dan hampir semua mesin listrik ada relay diferensialnya. Generator, trafo itu pasti ada relay diferensialnya. Prinsip kerja relay diferensial. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, konsep dasar relay diferensial. Jadi di sini misalkan nih ada trafo. Di sisi primer yang warna hitam ini dan sisi sekunder yang warna biru ini dipasang trafo arus atau CT. Ini CT1 dan CT2. Ini ada kumparan trafo arus.
Nah, pada sisi primer atau sisi masukannya, ketika misalkan nih di sini ada gangguan, ada gangguan. Di sini pada sisi primer akan mengalir arus. Arus akan mengalir ke sini sesuai arahnya ini. Akan ke atas. Ke atas lagi ke sini, motor dia akan ngelup. Nah, tetapi pada sisi sekunder karena terjadi gangguan, maka di sini arus I2-nya 0. Tidak ada arus karena gangguan. Atau misalkan hubungan singkat yang arusnya sangat besar, artinya nggak seimbang. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, sekarang kita lihat I1 arahnya ke atas, I2 arahnya ke bawah, ya kan? Artinya ketika nilai I1 dan I2 sama, maka arusnya adalah 0 karena kan berlawanan. Arusnya 0. Arusnya di sini 0 ampere. Karena berlawanan, saling menghilangkan. Maka karena arusnya 0, maka relaynya tidak bisa bekerja. Tidak bekerja artinya tidak ada gangguan nih, karena I1 dan I2-nya sama. Tetapi ketika ada gangguan, kan I1 dan I2 kan tidak sama. Artinya akan ada arus di sini. Akan ada arus yang melewati relay. Nah, karena ada arus, maka relay ini koilnya akan menjadi magnet sehingga akan menggerakkan PNT. Jadi prinsip kerja dari relay diferensial yaitu membandingkan antara I1 dan I2 tadi. Jadi demikian sistem proteksi pada generator beserta prinsip kerja dari relay diferensial. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya di grup atau komen. Terima kasih.